Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa meskipun lewat daring ya. Kalian di rumah, saya berada di sekolah. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sifat empati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, kita buka materi kita. Anak-anak bisa buka ya materi kalian di buku siswa kalian. Ya, bisa kalian buka halaman 110 ya. 110. Oke, silakan anak-anak bisa buka. Oke, kalau sudah, coba kita langsung masuk ke materi ya, materi. Nanti untuk peta konsep bisa kalian buka sendiri. Ini Bapak langsung menjelaskan tentang materi yang pertama, ajaan untuk berempati. Apa sih empati itu? Empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, ya, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Jadi empati itu kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misal nih ya, misal teman kalian sedih, ya, HP-nya mungkin rusak. Nah, kita ikut merasakan, oh ternyata sedihnya teman saya itu seperti ini. Ya. Nah, impact atau dampak atau mungkin akibat dari perasaan empati ini adalah kita ingin membantunya. Aduh, teman saya kok kayak sedih banget. Saya jadi ikut sedih, maka saya ingin membantunya. Ya. Atau mungkin saudara-saudara kita yang satu bangsa ini kena musibah, banjir, longsor, gempa bumi. Ya, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka susah makan, mereka kehilangan pakaian. Nah, kita berempati. Ya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Nah, dari situ kita bisa timbul perasaan ingin membantu. Ya, kita punya uang, kita bantu dengan uang. Kita punya pakaian yang mungkin masih layak pakai, kita berikan. Ya, atau mungkin minimal kita memberikan doa untuk mereka agar mampu untuk menjalani dengan sabar dan tabah ketika mereka terkena bencana. Ya, empati dalam Islam merupakan sifat terpuji. Hal ini dalam surat An-Nisa ya ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qur'a. Saya ulangi, maaf. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya, ya, ketika kita punya harta yang lebih, kok melihat ada anak yatim, anak yang kurang mampu, kita beri ya sekadarnya, artinya semampu kita. Oke, nih ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan. Nah, kalau dalam konteks ini warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau tali asih. Ya. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Sikap empati ini akan timbul apabila, nah ini, satu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, menjadi orang yang lain, menjadi orang lain yang merasakan. Minimal kita mampu lah. Oh, teman saya sedih, kita ikut sedih. Ya. Karena apa? Karena ini, ya, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Jadi misalkan kaki kita itu sakit, ya kita ikut sakit, ya.
Itulah karena mereka adalah saudara kita, ya. Oke. Ini perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara peka terhadap perasaan orang lain. Peka, jangan acuh. Ya, alah koncoku sedih yo karepe rata gagah. Jangan ya. Membayangkan seandainya aku jadi dia. Ya. Jadi misalkan, oh teman saya mungkin saat ini sedih. Ya Allah, misalkan suatu saat saya yang sedih, pasti saya butuh bantuan. Maka sekarang saya ingin membantu dia. Ya. Membahagiakan orang lain. Ya. Membahagiakan orang lain. Ya sekedarnya. Ya. Oke, itu adalah sifat empati. Sekarang materi yang berikutnya menghormati orang tua kita, ya. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu adalah orang tua, ya. Karena dengan mereka lah kita bisa hadir di dunia ini, ya. Oke. Jasa yang bisa kita lihat, ya mungkin kita tidak bisa membalasnya, misalkan nih satu, ibu mengandung kita. Kita nggak bisa mengandung ibu, tapi ibu bisa mengandung kita. Ibu menyusui selama 2 tahun, ya gratis, ya kita nggak suruh bayar. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri, memberikan baju, makan, mungkin pulsa, seragam, dan sebagainya. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi kehidupan keluarga, ya tadi yang saya sampaikan tadi. Ibu dan ayah memberikan bekal pendidikan, ya, menyekolah kita, bayari dan sebagainya. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa minta balasan. Nggak mungkin ada seorang ayah dan ibu minta, kamu sudah saya rawat selama 12 tahun, seharinya 50.000 kali aja, 10 tahun berapa? Nggak mungkin. Ya. Maka dalam Quran surat apa ini? Surat Al-Baqarah ayat 83, saya bacakan artinya. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang yang miskin. Dan bertuturkanlah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu menjadi musuh yang nyata atau pembangkang. Nah, dalam surat tersebut, wabil walidaini ihsana, ya, menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, ya, jangan sampai kita benci dengan orang tua. Oke. Caranya bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Nih, misalkan orang tua kita masih hidup, ya, bersyukurlah. Caranya gampang, memperlakukannya keduanya dengan sopan dan hormat, sopan, ya, bicara dengan bahasa yang halus, jangan membentak-bentak, ya. Kita harus menempatkan beliau sebagai orang yang mulia, ya, jangan sampai kita injak-injak harga dirinya. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaannya, ya sederhana aja, nyuci piring, ya, kemudian nyuci baju sendiri, nyetrika baju sendiri, itu sudah membantu orang tua. Mengikuti nasihatnya, apabila nasihatnya itu baik. Saya yakin orang tua pasti memberikan nasihat yang baik. Turuti, sinau sing sregep ben pinter. Turuti, ya. Membahagiakan keduanya. Membahagiakannya keduanya, ya ini belajar yang rajin, kita punya prestasi, pasti orang tua bahagia. Ya. Lalu bagaimana ketika orang tua sudah meninggal? Ya, gampang, cukup berdoa. Ya, berdoa itu tidak harus menunggu orang tuanya meninggal. Sampai dari sekarang kita berdoa. Doanya gampang. Saya yakin kalian anak-anak apa? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan gampang. Ya. Melaksanakan wasiatnya. Misalkan orang tua, oh, sebenarnya aku mati, ya, tolong rumah ini jadikan sebagai atau tanah ini jadikan sebagai masjid. Ini kalian laksanakan. Menjaga nama baik. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dulu sudah dilakukan. Menjaga nama baik. Ya. Oke. Kemudian materi yang terakhir yaitu menghormati guru. Ya, guru juga orang tua kalian di sekolah. Meskipun sekarang tidak ketemu, tapi tetap beliau adalah orang
tua kalian. Nah, cara berbaktinya bagaimana? Mengucapkan salam ketika bertemu. Assalamualaikum Bu Guru, Pak Guru. Ya jangan, hei, 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 hei Bu. Jangan ya. Tapi mengucapkan salam yang baik. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam atau di luar kelas. Ya. Di rumah nih, guru menjelaskan itu mendengarkan, dicatat, jangan ngomong sendiri. Rendah hati, sopan dan menghargai, ya. Melaksanakan nasihatnya, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas, jangan gerculo, Allah pelajarannya rapi, nak, ya, nggak boleh, ya. Semua harus berbuat baik terhadap guru. Nanti ketika kalian masuk, ya. Sekarang juga sama, tugas kerjakan. Ya, perintah guru kerjakan, nasihatnya laksanakan. Ya, itu. Ya. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa kalian tanyakan di WA, baik japri saya atau di grup WA. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.